Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang ketua kelas? Bisa pimpin kita dalam doa. Oke, baik. Oke adik, sebelum kita mulai pelajaran, ibu absen kalian terlebih dahulu. Oke, di sini Gracia ada, Tiara, Lista, El, Laura. Oke, baik, hadir semua ya hari ini. Oke, adik-adik, hari ini pertemuan pertama kita, materinya tentang ilmu ekonomi, ada kebutuhan manusia dan alat pemuas kebutuhan. Adik-adik, ibu mau bertanya sedikit kepada kalian. Pernah dengar kata ekonomi? Jika pernah, apa itu ekonomi? Oke, baik. Jadi, ilmu ekonomi adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari cara manusia dalam memilih dan meningkatkan kemakmuran. Atau juga ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Oke, baik adik-adik. Adapun manfaat dari ilmu ekonomi, ada 4 manfaatnya. 4 manfaat itu antara lain, yang pertama, membantu dalam memahami pola perilaku ekonomi masyarakat. Dan yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam prioritas kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ketiga, membantu memberikan pengertian pada potensi dan keterbatasan sebuah kebijakan ekonomi. Dan yang keempat, meningkatkan kepekaan manusia pada masalah ekonomi dan global. Oke, baik adik-adik. Adik-adik, kamu perlu ketahui bahwa ilmu ekonomi memiliki 2 ruang lingkup. Yang pertama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Mikro dan ekonomi makro. Ada yang bisa jelaskan apa itu ekonomi mikro dan makro? Oke, baik. Ekonomi mikro mempelajari bagian kecil dari kegiatan perekonomian, sedangkan ekonomi makro mempelajari keseluruhan perilaku ekonomi. Ada 3 macam kegiatan ilmu ekonomi. Ada yang bisa sebutkan? Oke, baik. Ketiga macam ilmu ekonomi tersebut yakni yang pertama produksi, yang kedua konsumsi, dan yang ketiga distribusi. Oke adik-adik, jadi produksi tujuan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Konsumsi berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa, dan distribusi berkaitan dengan penyebaran barang dan jasa. Oke adik-adik, jika kita berbicara tentang ekonomi, maka sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia. Ada yang tahu apa itu kebutuhan? Oke, baik adik-adik. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani. Oke. Adapun dalam pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan dengan 2 cara. 2 cara yaitu yang pertama, berusaha secara individu atau kelompok dalam masyarakat atau lingkungannya. Kedua, pemenuhan kebutuhan tidak sekaligus, tetapi harus menerapkan skala prioritas yang mengutamakan kebutuhan yang harus didahulukan. Oke adik-adik, berbicara soal kebutuhan, maka ada bermacam-macam tingkatannya atau jenisnya. Yang pertama, menurut intensitasnya.
sifatnya, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut subjeknya, dan yang keempat, kebutuhan menurut waktu. Ada yang bisa menjelaskan apa itu menurut intensitasnya, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut subjek, kebutuhan menurut waktu? Oke, baik. Jadi kebutuhan menurut intensitasnya itu ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer, kedua kebutuhan sekunder, dan yang ketiga pasti kebutuhan tersier. Oke adik-adik, kalau kebutuhan menurut sifatnya ada yang tahu? Jadi kebutuhan menurut sifatnya ada 2, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Ketiga, kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut subjeknya ini ada 2, yaitu kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, kalau menurut waktu pasti adik-adik juga tahu. Jadi waktu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Oke adik-adik, perlu tahu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Akan tetapi sumber daya atau barang dan jasa yang menjadi kebutuhan itu sangat terbatas. Oke, hal ini membuat manusia perlu melakukan sebuah pengorbanan lebih besar untuk memperolehnya. Hal ini berkaitan dengan alat pemuas kebutuhan. Oke. Mari kita adik-adik, mari kita sama-sama mengidentifikasikan alat pemuas kebutuhan. Jadi di sini alat pemuas kebutuhan. Yang pertama, barang menurut cara memperolehnya. Barang menurut cara memperolehnya ini ada 2, yaitu barang ekonomi, barang non ekonomi atau barang bebas. Ya adik-adik. Yang kedua, barang menurut kegunaannya. Di sini siapa yang tahu apa itu barang menurut kegunaannya? Jadi barang menurut kegunaannya itu yang pertama barang konsumsi dan barang produksi. Ya. Dan yang ketiga barang menurut hubungan dengan orang lain. Berarti berkaitan dengan barang substitusi dan barang komplementer. Ya adik-adik. Yang keempat barang menurut proses pembuatannya. Barang menurut proses pembuatannya itu ada 3, yaitu barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang kelima, barang dari segi jaminannya. Jadi barang dari segi jaminannya itu adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak. Oke adik-adik. Jadi kesimpulannya bahwa benda pemuas kebutuhannya diciptakan manusia untuk tujuan tertentu sehingga mempunyai nilai guna. Sampai di sini sudah mengerti semuanya? Adik-adik, jika kalian belum mengerti silakan mengajukan pertanyaan kepada ibu. Jika kalian sudah mengerti, di sini ibu akan membagikan 2 kelompok. Kelompok pertama itu menjelaskan tentang terkait macam-macam kebutuhan, dan yang kelompok yang kedua itu menjelaskan terkait macam-macam barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Oke adik-adik, tugas ini langsung dikumpulkan kepada mejanya ibu jika sudah selesai. Jadi adik-adik kalau sudah selesai bisa kumpulkan di mejanya ibu. Oke adik-adik, dengan demikian materi kita tentang ilmu ekonomi, kebutuhan manusia, dan alat pemenuhan kebutuhan manusia
sampai di sini dulu. Berakhir sampai di sini. Nanti pokok bahasan berikutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya. Oke adik-adik, terima kasih atas kerjasamanya. Pelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat siang.